Sang Raja Abadi, tenanglah. Sudah puluhan ribu tahun, masih di tingkat ini. Aku sudah bosan. Karena sudah bosan, kenapa tidak mencoba cara hidup baru? Kamu juga merasa aku harus pergi? Asap dan api kehidupan dunia fana paling menenangkan hati para dewa. Ini adalah panduan yang dibuat bawahan untuk Anda. Latihan di dunia fana. Menarik juga. Selamat jalan Sang Raja Abadi memasuki dunia. Raja, ini adalah panduan percintaan lo. Selamat tinggal. Dunia yang busuk ini. Wow. Inilah dunia fana. Udara terlalu keruh. Rambut panjang. Kamu cosplayer kostum kuno. Kamu ingin mati. Kanker stadium akhir, apa kamu mau mati kesakitan saja? Aku mengizinkanmu hidup. Kamu terlalu mendalami peran kan? Apa kamu juga akan bilang kamu tabib dewa yang turun gunung? Itu adalah jalan kecil orang biasa. Haha, baiklah. Tuan Dewa, kalau begitu selamatkan aku. Tubuh fisik membusuk. Kalau begitu ganti saja. Apa? Tidak membunuhku. Aku tidak mati. Bermimpi. Siapa kamu? Bagaimana kamu bisa masuk? Artefak ini. Mengapa berhenti? Itu kamu. Orang gila tadi malam. Dia bilang dia butuh keanggotaan. Apa itu? Itu iklan. Beri dia keanggotaan. Aku ingin menonton episode berikutnya. Benar-benar dewa. Cepat. Kesabaran kursi ini terbatas. Penyakitku sembuh. Ini model baru, masih harus bayar Huabei. Kalau begitu biarkan saja bergerak. Raja ini ingin melihat Kiao Feng. Ini butuh uang. Sekarang aku sangat miskin sampai tidak mampu memesan makanan. Benda-benda duniawi. Bawa aku mencari. Baiklah, kebetulan aku juga lapar. Pakaianmu terlalu mencolok. Seperti orang gila yang baru kabur dari lokasi syuting. Sangat sederhana. Sialan. Pria komik. Bahan berkualitas rendah, nyaris cukup untuk menutupi tubuh. Kecantikan seperti ini harus diposting di Peng Yukuan. Piknik terakhir, bersama pria tampan, cara orang biasa mencatat kehidupan. Agak unik. Makanlah sepuasnya, ini adalah paket berdua seharga 68 yuan yang saya beli secara grosir. Daging busuk. Berbau kotoran dan pengawet. Syukuri saja apa yang bisa dimakan. Tuan Dewa, jangan pilih-pilih makanan. Rasanya seperti apa? Ini terlalu harum. Bos, beri saya satu porsi yang itu juga. Baiklah, segera datang. Oh, ini daging babi. Diberi energi spiritual. Kayu lapuk pun bisa menjadi berharga. Selesai. Semua hanya ilusi. Orang biasa. Kenapa menangis? Terlalu panas. Ini pasti cahaya terakhir sebelum mati. Badan tidak sakit lagi. Kulit jadi lebih baik. Bahkan daging sampah pun terasa seperti daging naga. Aku tahu aku benar-benar akan mati. Ini adalah ilusi terakhir sebelum kematian. Diam. Aku sudah bilang, kau tidak akan mati. Jadilah hantu yang kenyang. Enak sekali. Otak wanita ini. Apakah ada bagian yang hilang saat dibentuk ulang? Kau menatapku sepanjang jalan. Katakan saja apa yang ingin kau katakan.
Inilah wanita biasa. Pikiran terakhir sebelum mati ternyata semua. Xiao Fan itu. Karena kamu adalah dewa, kekuatan fisikmu pasti bagus kan? Kau ingin menguji kultivasi kursi ini. Bagaimanapun aku juga akan mati. Hidup itu singkat, tidak boleh ada penyesalan. Kau ingin di tubuh kursi ini. Meminta apa? Aku ingin. Sebelum mati. Tidur dengan dewa. Mencicipi hal baru. Ingin menyentuh kursi ini. Akibat ini, bisakah kau menanggungnya? Panggil 120 dengan cepat. Orang tua ini tidak akan bertahan. Siapa dokternya? Cepat bantu. Menyingkir semua. Jangan menghalangi aku menyelamatkan orang. Terlalu banyak mengeluarkan. Menukar umur panjang demi ketenaran. Trik bodoh. Apa yang kamu tahu? Itu adalah pengobatan Tiongkok. Jangan bicara sembarangan. Apa yang terjadi padaku? Dokter Dewa, beberapa jarum menusuk orang mati. Bisa diselamatkan. Bukankah ini Tuan Muda Lin? Benar saja jenius nomor 1 di kota Lin Hai kita. Raja Neraka ingin kamu mati di tengah malam. Aku akan menahanmu sampai subuh. Di dunia ini, tidak ada orang yang tidak bisa kuselamatkan. Hebat sekali. Masih muda sudah meraih ketenaran dan kekayaan. Kalau aku punya kemampuan ini, tidak akan sampai begini. Dia tidak akan hidup lebih dari 1/4 jam. Kau gila. Orang itu baru saja menyelamatkan seseorang. Kau mengutuknya mati. Dia bukan ahli pengobatan dewa, melainkan membakar nasibnya sendiri, memaksa mengubah takdir melawan langit. Tidak pantas mendapatkan kedudukan. Pasti akan ada bencana. Kakak, aku tahu kau dewa, tapi ini termasuk tahayul feodal kan? Ini namanya iri. Cantik. Aku melihat wajahmu memancarkan aura gelap. Seolah-olah ada tanda-tanda penyakit mematikan. Bagaimana kau tahu? Aku adalah anak pilihan surga. Aku tahu hanya dengan sekali lihat. Tapi jangan takut. Datanglah ke vilaku malam ini. Aku akan merawatmu secara pribadi. Siapa bocah ingusan ini? Berani menghalangi jalanku. Enyahlah. Nasib dunia fana belaka. Berani mengancamku. Di kota Lin Hai menyinggungku Lin Aotian. Percaya atau tidak aku akan membuatmu mengemis di jalanan. Nona cantik, jika ingin hidup datanglah padaku. Mengikuti orang miskin tak berguna ini. Hanya akan menunggu mati. Meskipun orang ini sangat menjijikkan. Tapi sepertinya dia benar-benar bisa melihat penyakitku. Nasib sudah habis. Karma harus diputus. Boom. Jangan marah. Ini yang kamu bilang. Tidak akan hidup lebih dari 1/4 jam. Mencuri nasib langit. Pasti akan dihukum langit. Aku hanya mengambil kembali bunga yang menjadi hak surga. Ayo pergi. Pergi kemana? Membunuh orang. Mencari uang. Keanggotaanku sudah kedaluarsa. Aku sebenarnya menarik keberadaan seperti apa? Batu di tanganmu. Berapa harganya? Siapa kamu? Berani-beraninya menerobos tanah terlarang keluarga Chen. Hanya berani berpura-pura gila dan bermain trik. Mati saja kau. Terlalu lemah. Bahkan tidak punya hak untuk melawanku. Di atas Grandmaster. Ranah dewa. Sekarang. Bisakah kita bicara baik-baik? Senior. Ini adalah artefak pengumpul roh warisan keluarga Chen. Jika senior suka. 2 batu bekas dengan kotoran berbintik. Layakkah disebut artefak? Pandangan sempit. Benda dewa apa ini? Aura abadi. Dibandingkan dengan batu ini, 2 artefak sihirku benar-benar tidak sebaik kotoran anjing di pinggir jalan. Batu abadi kelas bawah dan dibungkus. Aku ingin membuat kesepakatan denganmu. Tolong katakan senior, selama keluarga Chen punya, aku tidak akan menolak. Aku mau uang, dunia fana, uang, omong kosong. Bagaimana aku bisa membayar keanggotaan video tanpa uang? Video, keanggotaan video. Apakah Anda menonton drama? Aku lancang. Aku punya uang. Aku punya. Ini adalah kartu hitam tertinggi dari Swiss Bank.
Ada 50 juta dana liquid di dalamnya. Hanya 50 juta. Cukup untuk digunakan mungkin. Batu ini milikmu. Uang sebanyak ini tidak cukup. Ambil ini untuk menukar lebih banyak uang. Ini terlalu berharga. Cukup untuk membeli 10 keluarga Chen. Bagiku, dia tidak sepenting episode berikutnya dari serial TV itu. Senior, jika ada perintah di masa depan, bagaimana cara menghubungimu? Panggil namaku Xiao Fan. Aku akan merasakannya. Xiao Fan. Ini adalah dewa sejati. Keluarga Chen sudah siap lepas landas. Dengan dia aku adalah orang nomor 1 di Jiangnan. Hahaha. Kepala keluarga, ada masalah besar. Kenapa panik? Langit tidak akan runtuh. Langit benar-benar runtuh. Keluarga Lin sudah gila. Ada apa dengan keluarga Lin? Tuan Muda Lin Aotian sudah meninggal. Kepala keluarga Lin menjadi gila. Mengumpulkan semua ahli Gongfeng. Mereka menyelidiki sebelum Tuan Muda Lin meninggal. Terlibat dengan 2 orang asing itu. Sedang mencari di seluruh kota. Lagi pula fenomena aneh di sini barusan terlalu jelas. Rombongan keluarga Lin sudah datang menyerang kita. Bagus sekali. Pas sekali untuk mengambil kalian. Batu peri ini. Aku masih hidup. Semalam aku tidak mati kesakitan. Bagaimana kau bisa masuk? Tidak, kenapa kau belum pergi? Kunci pintunya terlalu jelek. Terbuka hanya dengan dorongan ringan. Itu kunci sidik jari model terbaru. Kau menyebut ini dorongan ringan? Halo pengguna kartu hitam yang terhormat. Kami mendeteksi. Baru saja terjadi transaksi besar senilai 50 juta. Apakah ini operasi Anda sendiri? 50 juta. Apakah kalian salah? Aku yang melakukannya. Apa yang kau lakukan? Membeli sebuah gedung, atau membeli sebuah perusahaan publik? Tidak ada. Berlangganan keanggotaan. 50 juta. Berlangganan keanggotaan. Situs web video mana yang begitu mahal? Saya ingin menonton semua episode, tapi keanggotaan saat ini hanya tahunan. Saya berbicara dengan layanan pelanggan. Karena saya hidup lama, maka berlanggananlah lebih lama. Mungkin berlangganan 10.000 tahun. 10.000 tahun. Kamu gila. Siapa yang bisa hidup 10.000 tahun? Situs web akan bangkrut sebelum kamu selesai menonton. Situs web bangkrut. Aku akan membuatnya restart. Tapi aku menonton drama. Tidak boleh ada iklan. Itu 50 juta. Itu kartu hitam Bank Swiss. Bukankah uang itu untuk dibelanjakan? Ada masalah? Kamu itu bukan membelanjakan uang. Kamu itu membakar uang. Lagi pula, kartu ini dari mana? Ditukar dengan batu dari seorang kakek. Jangan berisik, ceritanya sudah sampai di momen krusial. Menukar batu dengan 50 juta. Orang ini monster macam apa? Ini yang saya katakan, benda ilahi. Bahkan hanya dengan satu pandangan, sudah cukup untuk membuat kalian semua mendapat manfaat seumur hidup. Sudah menerobos tingkat Grandmaster yang mengganjal saya selama 20 tahun. Ternyata hanya dengan menghirupnya sekali sudah menerobos. Tetua Ye, kali ini kamu yakin kan? Benda ilahi ini sekarang milik keluarga Chen saya. Chen Ernong, hari-hari baikmu sudah berakhir. Kepala keluarga Lin, hari ini adalah pertemuan besar keluarga Chen saya. Chen Luo. Lur, membunuh cucuku Aotian. Hari ini aku akan membuatmu, keluarga Chen, punah. Batu ini tidak pantas kamu miliki. Serahkan. Aku akan meninggalkanmu utuh. Lin Badao, apakah kamu tidak takut akan murka langit? Ini adalah anugerah dari orang dewasa itu. Orang dewasa, di Jiangnan. Keluarga Linku adalah langit. Panggil namaku Xiao Fan. Aku akan merasakannya. Kamu mau merebutnya? Baiklah. Kalau begitu mari kita lihat apakah kamu punya nyawa untuk mengambilnya. Senior Xiao Fan, selamatkan aku. Siapa itu? Berani menghalangi aku? Lin Badao membunuh. Berisik sekali. Menonton TV saja tidak bisa tenang.
Tuan, Anda benar-benar datang. Mohon Tuan selamatkan keluarga Chen saya. Siapakah orang ini? Bisa mengabaikan serangan penuh dari ahli Zongxi. Tidak ada fluktuasi energi internal di tubuhnya. Mungkinkah kembali ke kesederhanaan, berpura-pura menjadi dewa dan hantu? Siapapun Anda, karena Anda datang, maka matilah bersama anjing tua ini. Hukum sebab akibat. Hapus. Ilmu sihir apa ini? Tanganku. Tidak. Aku adalah seorang Grandmaster. Aku adalah langit di Jiangnan. Aku tidak rela. Kata-kata menjadi hukum. Benarkah ada makhluk abadi di dunia ini? Keluarga Lin itu, mulai sekarang, sudah hilang. Ada lagi? Terima kasih atas penyelamatan Anda, Tuan. Hanya saja luurku dia. Merepotkan. Jika kamu harus mengakhiri garis keturunanmu sekarang, siapa yang akan membantuku nanti? Salam kepada Dewa Sejati. Kami buta. Mohon maafkan Dewa. Hanya kali ini. Lain kali jika kamu membuat masalah rendahan seperti ini lagi, aku akan menghapusmu bersama musuhmu. Pelayan tua ini tidak berani. Pelayan tua ini pasti akan merapikan Jiangnan. Tidak akan pernah membiarkan lalat seperti ini mengganggu ketenangan Tuan lagi. Ingatlah untuk menyelesaikan tagihan 50 juta itu. Aneh. Benar-benar aneh. Tadi kamu keluar ya? Tidak. Buang sampah. Buang sampah. Aku lihat kamu bahkan tidak beranjak dari pantatmu. Tadi saat aku mandi aku menemukan bekas suntikan dan memar kemoterapi di tubuhku. Semuanya hilang. Itu bagus. Menunjukkan obat di rumah sakit itu cukup manjur. Jangan mengada-ada. Dokter bilang aku stadium akhir. Paham stadium akhir. Bagaimana mungkin sembuh hanya dengan mandi? Xiao Fan. Jujurlah padaku. Tidur semalam. Kamu melakukan sesuatu padaku ya? Aku tidak tertarik dengan bandara. Lagi pula, kau menghalangi aku menonton TV. Kau yang bandara. Nona ini punya, ini namanya badan ideal. Orang ini tidak ada satupun perkataannya yang benar. Membuang sampah. Menurutku kau seperti tempat sampah. Semua rahasia tersimpan di dalamnya. Tidak peduli itu kau atau bukan. Pokoknya, terima kasih untuk popcornnya. Asal jangan menghalangi jalan. Ini aku. Sel kanker. Hilang. Bekas luka juga hilang. Aku bisa melihat bahwa pemuda itu memiliki keberuntungan besar. Bagaimana kalau aku memotong keberuntungannya untukmu lihat? Pemuda itu mati. Orang tua itu hidup. Sekarang aku juga baik-baik saja. Jika dia benar-benar dewa, maka kedatangan dewa ke dunia fana. Benarkah untuk menyelamatkan semut sepertiku? Atau ini hanyalah sedekah sebelum bencana dimulai? Dan barisan itu, ambil semuanya. Akan segera kami kemas untuk Anda. Apakah Anda juga datang bersama pacar Anda? Ini kopi Blue Mountain khusus, menghalangi sinyal. Sudah selesai membeli. Ternyata boros itu rasanya sangat menyenangkan. Sayang sekali, masih terasa hampa di hati. Kekosongan itu karena tugasmu terlalu sedikit. Ayo pergi, kamu benar-benar membosankan. Pergi ke pemberhentian berikutnya. Aku ingin sebelum mati, melihat semua kemegahan kota ini. Ini baru CEO yang benar-benar mendominasi. Bahkan tidak melihat orang biasa sekilas. Aneh. Dulu jalan 2 langkah saja sudah terengah-engah. Hari ini rasanya aku punya tenaga yang tak ada habisnya. Yuel. Benarkah itu kamu? Kenapa kamu ada di Linhai? Pindah tugas. Sudah 2 tahun tidak bertemu. Kenapa kamu jadi secantik ini? Kulit ini, apakah ini yang disebut kulit bercahaya seperti air? Mungkin, hanya cahaya terakhir sebelum ajal.
Cahaya apa? Aduh, jangan mengganggu. Siapa pria tampan luar biasa ini? Halo tampan. Aku sahabat baik Yuer Zhaoling. Boleh tambah WeChat, Xiao Fan. Tidak punya waktu. Sial, orang ini akan kambuh lagi. Jangan pedulikan dia. Otaknya agak aneh dan sangat membenci wanita. Membenci wanita. Pria sehebat ini. Mungkinkah dia menyukai? Dia adalah yang terbaik di lingkaran itu. Sayang sekali, tipe penyerang yang dingin dan pantang. Atau tipe penerima yang dingin dan sombong. Ya Tuhan. Pengaturan ini lebih menarik. Berapa lama lagi kita akan mengobrol? Kuota internetku hampir habis. Segera pergi, Linger. Aku akan mentraktirmu makan lain kali. Aku benar-benar ada urusan mendesak. Ada yang tidak beres. Kanker stadium akhir. Bagaimana bisa gemuk? Mungkinkah sel kanker menyebar ke seluruh tubuh menyebabkan pembengkakan? Itu adalah nutrisi dari energi spiritual. Energi spiritual. Maksudmu energi spiritual sebelum ajal menjemput. Aku akan mati. Pasti kegilaan terakhir sebelum mati. Cepat ke rumah sakit. Aku ingin pemeriksaan seluruh tubuh. Bahkan jika aku mati, aku ingin mati dengan jelas. Paman Wang. Katakan saja terus terang. Apakah aku sudah tidak tertolong lagi? Berapa hari lagi aku bisa hidup? Nona Li. Ini benar-benar tidak ilmiah. Aku tahu, menyebar terlalu cepat kan? Bahkan penampilan luar mulai berubah. Memang mutasi, sel kanker Anda hilang. Tidak hanya hilang, fungsi jantung dan paru-paru Anda lebih kuat dari pasukan khusus. Kepadatan tulang 3 kali lipat dari orang biasa. Tubuhmu sekarang benar-benar seperti Tyrannosaurus Rex humanoid. Bagaimana kamu melakukannya? Pemeriksaan terakhir masih stadium akhir. Metastasis multiple di seluruh tubuh. Mengapa hari ini bahkan tidak ada virus flu biasa yang ditemukan? Apakah kamu makan teknologi alien? Manusia, Tyrannosaurus Rex. Sudah selesai. Ayo pergi. Aku lapar. Xiao Fan. Dokter bilang sudah kubilang padamu sejak lama. Itu penyakit ringan. Manusia biasa memang heboh. Penyakit ringan. Itu kanker pankreas stadium akhir. Kau tahu apa artinya ini di dunia medis? Artinya hadiah Nobel. Artinya keajaiban kehidupan manusia. Jangan sentuh aku. Aku tidak suka diteliti. Dia benar-benar menyembuhkan penyakit mematikanku begitu saja. Siapa dia sebenarnya? Data ini terlalu anomali. Ini sama sekali bukan nilai yang seharusnya dimiliki manusia. Target terkonfirmasi. Sampel biologis menunjukkan aktivitas abnormal. Diduga, tubuh luar biasa. Siapa orang-orang ini? Datang untuk menangkap buronan. Datang untuk kita, Nona Li Mingyu. Mengenai data tubuh Anda, Institut Penelitian Biologi Nasional. Kami ingin Anda kembali untuk bekerja sama dalam penyelidikan. Institut, aku tidak mau pergi. Aku bukan tikus percobaan. Baru saja ingin makan. Sekelompok lalat datang lagi, menggambar lingkaran sebagai penjara. Kenapa masih berdiri di sana? Bukankah kalian bilang akan mentraktirku makan? Aku ingin makan hotpot. Datang. Orang ini tidak hanya bisa menyembuhkan penyakit, bisa juga menghentikan gerakan. Mungkinkah dia... Aku mau pergi. Siapa yang bisa menghentikan? Nona Li, maafkan aku. Ini adalah kesalahan kerja rumah sakit kami. Sangat menyesal, membuatmu terkejut. Kalian, apa yang sedang terjadi? Bukankah dikatakan aku akan ditangkap untuk penelitian irisan? Semua ini salah paham. Data barusan yang abnormal sebenarnya adalah kerusakan mesin. Setelah kami diagnosis dan konfirmasi, kamu sebelumnya bukan kanker stadium akhir, melainkan sindrom tumor palsu yang sangat langka. Aku tidak sakit, bukan hanya tidak sakit, semua fungsi fisiologis Anda juga jauh melampaui orang biasa. Ini adalah kasus khusus pelepasan potensi tubuh manusia. Meskipun jarang, namun secara ilmiah dapat dijelaskan. Aku sudah membeli begitu banyak tas, menghabiskan begitu banyak uang, hasilnya memberitahuku, aku masih harus terus menderita. Efek khusus ini terlalu palsu. Bagaimana naga emas bisa seperti belut? Nona Li, karena kesalahpahaman telah teratasi. Anda lihat, orang itu, bisakah dia menghentikan kekuatan gaibnya? Belasan orang di bawah masih terpaku. Xiao Fan akan terbuka otomatis dalam 10 menit. Karena tidak ada masalah lagi. Sudah bisa pergi? Aku ingin makan perut sapi. Bisa pergi, segera bisa pergi. Semua biaya gratis. Ini adalah kompensasi atas kerugian emosional kami. Xiao Fan, tunggu aku. Aku benar-benar masih hidup. Perasaan ini benar-benar seperti mimpi. Xiao Fan, apa kau mendengarku? Mereka bilang salah diagnosis, meskipun agak berlebihan. Tapi aku benar-benar baik-baik saja. Sudah kubilang sejak lama, kau saja yang berlebihan. Tapi, ini terlalu kebetulan. Tadi di bawah jurusmu membekukan gerakan. Dan perubahan tubuhku sekarang. Sebenarnya bukan salah diagnosis sama sekali kan? Kamu yang menyelamatkanku. Kamu yang menghilangkan sel kankernya kan? Minggir, menghalangi jalan. Aku tidak akan minggir. Kamu pasti dewa. Atau
Alien. Apapun itu, Xiao Fan, terima kasih. Sungguh. Aku akan melakukan apapun untukmu. Ada apa denganmu? Lagikah macet? Xiao Fan. Kenapa wajahmu tiba-tiba pucat sekali? Siapa yang membuatmu kesal? Ini adalah harga mengubah karma. Buah apa yang ingin kamu makan? Latihan terkutuk. Biarkan aku menikahi wanita bodoh ini. Bermimpi. Menikah dengan siapa? Menikah. Dengan saya. Orang ini, apakah dia terlalu terobsesi menonton drama? Hei. Xiao Fan, masih mau makan hotpot atau... Ji Wuyu. Ini adalah ujian yang kau atur untukku. Yo. Yang mulia Raja Abadi yang terhormat. Anda ini tertarik pada dunia fana atau terbakar amarah. Lihat sendiri, menikahi wanita bodoh itu dan harus memahami cinta. Apakah kau pikir aku hidup terlalu lama dan ingin membuatku marah sampai mati? Ujian dunia fana kan, membangun keluarga dan karir adalah pelajaran wajib bagi manusia. Karena Anda ingin mengolah hati, ini juga semacam latihan. Segera, hapus itu untukku. Kalau tidak aku akan menghancurkan toko pengurus rumah tanggamu. Baiklah. Karena Anda begitu menolak Li Mingyu itu, maka aku dengan enggan membantumu menipu sekali. Anggap saja kamu tahu diri. Lain kali berani menambahkan hal seperti ini lagi. Aku akan melemparkanmu ke dunia fana untuk menjadi pengemis. Apakah makanan di dunia fana enak? Ingat bawakan aku oleh-oleh khas. Tidak enak, jangan bermimpi. Menikah. Bahkan jika itu latihan, tidak boleh menguntungkan wanita fana itu. Akhirnya tenang. Xiao Fan, jangan lakukan hal bodoh. Untuk apa kau datang lagi? Hantu yang tak kunjung pergi. Kau turun dulu. Aku tahu kamu pasti merasa sangat tidak nyaman. Meskipun aku sudah tidak sakit. Tapi kamu tidak perlu merasa putus asa seperti ini. Putus asa, menurutku kamu yang bermasalah. Dengarkan aku, dunia ini indah. Kamu sangat tampan, sangat kaya. Meskipun temperamenmu sedikit buruk, tapi bukan berarti kamu harus mencari mati. Kamu sedang kerasukan. Drama kamu belum selesai ditonton. Masih banyak drama Amerika dan Korea yang belum ditonton. Pikirkan para pemeran utama pria kamu. Mereka begitu sengsara tapi tetap hidup. Diam, aku akan pergi. Aku tidak bisa hanya melihat penyelamatku mati. Berjuanglah. Jangan melompat. Aku datang menyelamatkanmu. Aku dia. Mendorongnya ke bawah. Ini tim 3. Pencarian di atap selesai. Tidak ditemukan orang yang jatuh. Ulangi, tidak ditemukan. Tidak mungkin. Jatuh dari ketinggian segitu. Bagaimana mungkin tidak ada, Nona? Bahkan tidak ada setetes darah pun di tanah semen. Apakah Anda terlalu stres akhir-akhir ini? Dia ingin bunuh diri. Aku akan menyelamatkannya. Lalu, kakiku terpeleset. Aku melihatnya jatuh. Swos dia menghilang. Nona Li, kamera pengawas rusak. Tidak ada orang di lokasi kejadian. Kami juga sudah memeriksanya. Tidak ada penghuni terdaftar bernama Xiao Fan. Aku seorang pembunuh. Berdasarkan pengalaman, Anda mengalami halusinasi reaktif yang khas. Kembali tidur. Jangan lagi menonton berita orang melompat dari gedung. Ya. Pasti halusinasi. Tidak ada yang akan mati. Bagus sekali. Kau yang tidak punya hati. Bagaimana bisa kau memperlakukanku seperti ini? Kenapa berisik? Menghalangi aku nonton TV. Kamu manusia. Kamu belum mati. Jatuh dari ketinggian segitu, apa kamu bisa terbang? Tangga itu tidak tinggi. Lagi. Kenapa ekspresimu begitu terdistorsi, menyeringai? Sakit gigi. Kamu yang sakit gigi. Seluruh keluargamu sakit gigi. Aku pikir aku sudah membunuhmu. Aku hampir mati ketakutan di kantor polisi.
Oh, pergi masak. Xiao Fan, meskipun aku tidak tahu bagaimana kamu bisa selamat, tapi karena surga tidak mengambilmu, kamu harus hidup dengan baik. Garamnya terlalu banyak. Tahukah kamu? Sebenarnya aku anak yatim piatu. Dibesarkan di panti asuhan sejak kecil. Tidak punya ayah, tidak punya ibu. Aku juga pernah berpikir untuk mati. Sungguh, hari aku didiagnosis penyakit mematikan. Aku merasa seluruh dunia meninggalkanku. Tapi lihat, aku baik-baik saja sekarang kan? Kotak ini. Kenapa ada orang menari di dalamnya? Aku bicara dari hati ke hati padamu. Kamu malah nonton gadis menari. Ini video pendek. Aku mau nonton ini. Baiklah, baiklah. Kamu adalah bosnya. Ini geser ke atas. Ini adalah suka. Selama ada keinginan, tidak akan ingin mati. Remaja kecanduan internet. Lebih baik daripada melompat dari gedung. HMPH. Berantakan. Apa? Apakah ini streamer yang melakukan cosplay? Sedang berkultivasi. Ini sedang populer sekarang. Dia mencari mati. Meridian terbalik. Dalam 3 jam akan muntah darah. Kakak. Ini siaran langsung. Semuanya akting. Kamu terlalu mendalami peran kan? Napas terlalu terburu-buru. Kamu benar-benar percaya? Orang-orang itu hanya mencari perhatian. Kamu mengirim pesan mereka tidak akan membalasmu. Dia akan membalasnya, karena di dunia ini hanya aku yang mengerti jalan sejati. Apakah jaringannya tadi bermasalah? Kau benar-benar menganggap dirimu dewa yang bisa mewujudkan perkataanmu begitu? Aku adalah Raja Abadi 5 jantung menghadap langit. Kakak orang itu sedang cosplay. Kau bicara metafisika dengannya. Dari mana datangnya penyakit Chunip Yu ini? Saran saya langsung saja periksa ke psikiater. HMPH, semut tidak tahu tingginya langit dan tebalnya bumi. Kenapa orang ini tiba-tiba menghapus akunnya? Percayalah padaku, kau akan mendapatkan keabadian. Yang tidak percaya seperti rumput liar. Tidak hanya punya kecenderungan bunuh diri, juga seorang pasien Chunip Yu stadium akhir yang parah. 5 jantung, telapak tangan, telapak kaki, puncak kepala. Begitukah? Aku juga merasakannya, panas. Ini adalah sensasi Ki, benar-benar berguna. Terima kasih atas bimbingan senior. Junior Han Linglong, berani bertanya nama lengkap senior. Lumayan. Meskipun tulang biasa, tapi pemahaman dalam mendengarkan lubang ini memang langka. Memang langka. Karena takdir aku memberimu keberuntungan. Kenapa tanganmu kesetrum? Ini. Alat sihir dunia fana terlalu rapuh. Tidak tahan dengan sedikit pun napas raja ini. Tadi kamu melakukan sulap. Atau efek khusus. Hanya membantumu memandikan sumsum. Ngomong-ngomong, bagaimana cara mengisi daya ponsel ini saat habis baterai? Tidak salah. Penentuan posisi kartu hitam ada di gedung ini. Pahlawan ada di atas. Apakah kamu yakin tidak perlu memberitahu dulu? Kita seperti pencuri begini. Apakah para peri akan menyalahkan kita? Apa yang kamu tahu? Pahlawan kita suka ketenangan. Jika kita datang dengan gegap gempita, dia pasti akan pergi. Kita harus menunjukkan ketulusan. Nanti kalau bertemu para peri, kalian berdua harus cerdas. Menyajikan teh dan air. Memijat bahu dan punggung bisakah? Kakek kami adalah putri keluarga Ye. Mengapa harus diam? Putri apa? Di depan para peri. Kalian hanyalah pelayan. Menjadi pelayan para peri adalah keberuntungan yang kalian dapatkan selama 8 generasi. Kakek Ye, cara makanmu terlalu jelek. Rencana wanita cantik, sangat membosankan. Kau tidak tahu apa-apa. Sejak dulu pahlawan sulit melewati gerbang wanita cantik. Xian Ren juga pria. Selama itu pria, suka sekali yang ini. Itu adalah fluktuasi energi spiritual. Energi spiritual yang sangat murni. Ada di sana. Tuan penyelamat memang ada di sini. Sepertinya kita datang ke tempat yang tepat. Kenapa jadi gelap? Aku belum mengajarinya teknik menarik energi. Kakak, itu karena kehabisan daya. Perlu diisi daya. Diisi daya. Selain itu, pesan lagi Mibo itu. Tambah 2 telur. Benar-benar menyerah. Larut malam harus makan yang bau dan pedas.
Makan setengah lalu berhenti. Aku yang harus membuangnya. Gelombang ini adalah energi murni yang dari surga. 10 kali lebih kuat dari yang terakhir. Berhenti. Itu adalah harta tertinggi. Jangan lepaskan. Benda ini tidak boleh dibuang. Apa yang kalian lakukan? Ini hanya sisa makanan. Kuah Luo Sifen. Kuah sisa. Harta karun langka. Aura spiritual yang terkandung di dalamnya. Cukup untuk membeli setengah Lin Hai. Gadis kecil, berikan kantong itu padaku. Aku akan memberimu 10 juta. Tidak, 50 juta. Zhao tua, kamu masih punya muka? Aku yang menemukan ini duluan. Nona berikan padaku. Aku akan memberimu 1 set villa tepi laut. Berhenti bicara omong kosong. Siapa yang mendapatkannya adalah miliknya. Gila untuk kalian. Untuk kalian semua. Ya Tuhan. Menetap. Ini adalah sari kehidupan. Ye tua, kamu bajingan terkutuk. Sisakan untukku 1 gigitan. Bagi 2 saat bertemu. Ini adalah aturan dunia persilatan. Kakak. Itu sisa makanan di tempat sampah kan? Apakah kakekku pikun? Sekelompok orang tua ini akan menelanku hidup-hidup. Tidak lebih baik aman di tangan. Tidak. Dasar pelit. Tekanan macam apa ini? Aura kematian di tubuhnya menghilang. Zhongxi. Inilah alam Zhongxi. Hambatan yang menggangguku selama 30 tahun telah teratasi. Hanya seteguk sup sisa. Telah menciptakan seorang Zhongxi. Lalu apa alam dari dermawan itu sendiri? Terima kasih Immortal Master atas obatnya. Ye bersedia menjadi anjing penjilat di bawah Immortal Master. Aku rela mati demi... Membuang sampah seperti dikejar-kejar. Bertemu penagih utang. Xiao Fan, jujurlah padaku. Apa yang sebenarnya kau tambahkan ke dalam sup ini? Stimulan, atau limbah nuklir. 1 aliran energi surgawi membungkusnya. Manusia biasa memakannya akan membuat tubuh kuat. Praktisi bela diri memakannya akan memurnikan sumsum dan menguatkan tulang. Kau berlebihan. Sekelompok orang tua kaya raya di bawah sana. Demi sup sisa ini, bertarung sampai kepala berdarah. Sayang sekali. Tubuh tanpa celah namun tanpa takdir surgawi. Sup ini kau minum, paling-paling hanya akan membuatmu bolak-balik ke toilet. Jangan menatapku dengan tatapan seperti melihat babi disuntik air. Yang tidak berhasil, aku tidak akan minum air rendaman kakimu. Terserah padamu, karena orang di sekitarku tidak berjodoh. Kalau begitu mari kita lihat orang yang berjodoh di internet. Tidak bisa, masih belum bisa menerobos. Energi itu terlalu mendominasi. Teknik dasar warisan keluarga sama sekali tidak bisa mengendalikannya. Memberinya energi abadi sumber. Seharusnya babi pun bisa naik ke surga. Kenapa belum bisa membangun fondasi? 123, 2023 tetap. 123 bukan karena junior malas. 123 hanya saja junior bodoh. Metode warisan keluarga tampaknya tidak dapat memandu energi di dalam tubuh. Ini bukan kekuatan batin, bukan juga energi sejati. Ini adalah metode kultivasi abadi. Senior itu adalah seorang kultivator sejati. Senior, tidak. Guru abadi di atas. Murid Han Linglong berterima kasih kepada Guru Abadi atas pemberian hukum. Jika Guru Abadi tidak keberatan, murid bersedia melayani di sisi Anda seumur hidup. Memang bibit yang menghargai guru dan seni. Juga seorang wanita. Mengapa perbedaannya begitu besar? Karena sudah menerima murid, harus ada hadiah pertemuan resmi. Menerima murid melalui kabel jaringan. Terlalu tidak menganggap Raja Abadi serius. Kamu tidak bermain ponsel lagi. Tengah malam. Kamu mau kemana? Pergi menemui seorang pencari kebenaran sejati. Ngomong-ngomong, tunjukkan padanya dunia nyata. Kamu bicara apa mimpi? Dunia nyata. Kamu mau ke Disney? Tidurlah. Manusia. Xiao Fan, kakimu hilang. Hantu. Ini efek khusus. Ini pasti efek khusus. Aku mau pulang. Guru. Ini di mana? Langitnya hijau, buminya juga hijau. Jangan dilihat. Ini hanyalah sehelai daun. Sehelai daun. Benua yang tak berujung ini. Hanyalah sehelai daun. Sehelai daun dari pohon dunia. Cukup untuk menopang sebuah ras berkembang selama puluhan ribu tahun. Hei, tenangkan hatimu. Aku membawamu ke sini untuk berlatih. Bukan untuk berwisata. Ya.
Murid mengerti. Metode kultivasi di dunia fana terlalu lambat. Ini adalah alam abadi. Gunakan yang sederhana dan kasar. Buka mulut. Ah. Sangat membengkak. Akan meledak. Tahan. Energi abadi mengalir ke tubuh. Tidak mati berarti terlahir kembali. Sialan. Pusaka keluarga yang tidak bereaksi selama ribuan tahun. Kenapa tiba-tiba bertingkah aneh? Itu Raja Abadi Xiao. Kenapa hantu jahat itu ada di daerah pinggiran seperti ini? Itu adalah keturunanku. Tuhan telah membuka mata. Keturunan Han Daliku ternyata memeluk paha Raja Abadi. Sukses besar. Keluarga Hanku akan terbang di alam abadi. Ini adalah keberuntungan besar yang menembus langit. Aku merasa tubuhku penuh dengan kekuatan. Bahkan seorang Grandmaster, aku rasa aku bisa membunuhnya dengan satu pukulan. Baru saja membangun fondasi, energi spiritual di dunia fana terlalu keruh. Gunakan ini untuk berkultivasi di masa depan. Minta lagi padaku setelah selesai. Ini adalah batu abadi. Terima kasih atas hadiah dari guru. Guru, selama kamu berlatih keras, di masa depan aku juga bisa menjadi abadi. Menikmati umur panjang? Umur panjang. Aku juga ingin tahu, apakah benar-benar ada umur panjang di dunia ini? Tokoh seperti guru, apakah belum mencapai umur panjang? Menjadi abadi hanyalah permulaan, bukan tujuan akhir. Jangan membatasi pandanganmu pada kata abadi. Sudah pergi, pesanan makanan dari dunia fana pasti sudah sampai. Ah, guru. Guru Anda pergi lagi. Jalan ada di bawah kaki. Pernikahan politik. Keluarga. HMPH. Pernah melihat dunia seperti itu? Siapa yang masih peduli dengan perselisihan seperti Paman Topi benar-benar tiada. Tepat di depan mataku, seperti orang itu menjentikkan jari. Nona harap tenang. Dia kabur dari rumah atau bukan kabur, dia terurai. Terpikselasi, aku juga tidak mabuk. Bajingan itu kakinya hilang tapi masih tertawa. Kami baru saja melacak ponsel ini. Sinyalnya ada di Crown Plaza Hotel. Nona, Anda yakin itu teman Anda? Hotel. Baru saja terurai lalu pergi ke hotel. Xiao Fan, dasar pembohong. Mau buka kamar hotel kan? Itu satu-satunya murid, satu-satunya harapan. Keluarga Han kami adalah kerabat kekaisaran. Hahaha, berani sekali. Tempat terlarang istana Xian Wang. Manusia abadi rendahan berani menerobos. Buta mata anjingmu, saya punya urusan penting untuk bertemu dengan kepala pelayan utama Tuan Ji. Hanya dengan mengandalkanmu, saya punya berita tentang Xian Wang Xiao. Tentang berita dia menerima murid di dunia fana. Saya ingin bertemu Tuan Ji Wuyu. Taruhan berhasil. Sekarang lihat siapa yang berani memandang rendah aku Han Dali. Kamu bilang kamu adalah leluhur dari wanita fana itu. Kembali ke Tuan Ji. Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Itu adalah keturunan langsung saya. Xian Wang menerima murid. Belum pernah ada presiden selama puluhan ribu tahun ini. Jika kau berani berbohong sedikit saja, hamba berani bersumpah dengan jiwa raga. Xian Wang tidak hanya membantunya membangun fondasi, bahkan membawanya ke pohon dunia. Apa katamu? Pohon dunia. Tuan ampunilah hamba. Hamba melihatnya dengan mata kepala sendiri. Tepat di atas daun itu, pohon dunia adalah tempat terlarang bagi guru. Bahkan aku sendiri tidak pernah menginjaknya berkali-kali. Kenapa rubah fana itu bisa? Aku ingin turun ke dunia. Bahkan jika pesawat itu menolak, aku akan merobek wanita tak tahu malu itu dengan tanganku sendiri. Berhasil. Dengan api ini... Terlalu berisik di sini. Aku akan turun ke bawah agar lebih tenang. Jangan. Kumohon padamu, jangan melompat. Hidup masih punya harapan. Benar-benar berisik. Ark. Jangan bergerak. Menerima laporan ada orang mau bunuh diri dari gedung. Orangnya mana? Dia sudah melompat. Dia sudah melompat lagi. Nona ini sudah ketiga kalinya minggu ini. Bahkan tidak ada bekas darah di bawah. Nona Li, melaporkan palsu dan membuang-buang sumber daya polisi adalah ilegal. Ikut kami sebentar. Jelas-jelas dia melompat. Mengapa? Apakah aku gila? Pernikahan politik. Ayah, menurutmu aku yang sekarang perlu mengandalkan pernikahan politik untuk memperkuat status keluarga. Beritahu keluarga Wang, aku tidak akan menikahi. Aku akan kembali besok. Aku akan menunjukkan kepada kalian apa itu kekuatan sejati. Grandmaster, HMPH, di hadapan metode peri. Semuanya adalah semut. Kamu. Siapa kamu? Kamu adalah gadis rubah duniawi yang menggoda guruku. Guruku bahkan memberimu batu peri terbaik. Aku tidak kenal. Diam. Aku Ji Wuyu. Hari ini aku akan membersihkan pintu sekte untuk guruku. Hehehe.
Tunggu, Nona, apakah Anda adalah istri guru? Kamu memanggilku apa? Istri guru. Hanya istri guru dengan kecantikan tiada taraf seperti ini, yang pantas untuk guruku. Orang tua itu pernah menyebutkanku padamu. Menyebutkan. Guruku berkata ada seorang wanita cantik di alam abadi. Anggun luar biasa, pasti Nona istri guru Anda. Anak ini benar-benar manis, cepat bangun, dingin di tanah. Istri guru, aura Anda barusan terlalu kuat. Murid hampir mengira tidak akan melihat matahari esok hari. Nona istri guru yang impulsif. Aku pikir kamu adalah jenis rubah genit yang tidak tahu malu. Karena kamu memanggilku istri guru, tidak bisa membiarkanmu memanggilku dengan sia-sia. Ini adalah artefak peri jubah awan mengalir. Pertahanannya lumayan, kuberikan padamu sebagai hadiah perkenalan. Ah, ini terlalu berharga. Bahkan guru sekte tidak pernah memberiku artefak peri. Ambil ini, gurumu yang seperti kayu itu tahu apa? Ini adalah niat baik dari ibu guru. Terima kasih ibu guru. Ibu guru jauh lebih murah hati daripada guru sekte. Jika ini sebelumnya, pasti akan tinggal beberapa hari lagi. Tapi hukum dunia fana ini terlalu kuat menolaknya. Ibu guru, Anda pasti bosan kembali ke alam peri. Ini adalah sedikit niat baik dari muridmu. Produk khas dunia fana. Ini, bagaimana mungkin ada teknik dawa yang begitu halus di dunia fana? Nyonya guru, latih sesuai dengan ini. Guru pasti tidak akan bisa lepas dari genggamanmu. Anak baik, Nyonya guru menerima hadiah ini. Berkultivasi dengan baik di dunia fana. Aku pergi. Ah, nyaris saja. Tampaknya baik peri maupun manusia sama-sama suka mendengar pujian. Kenapa ayam masak kuning ini belum menerima pesanan? Efisiensi manusia benar-benar terlalu rendah. Berisik sekali. Nyamuk dari mana? Terus menabrak kaca. HMPH, menerobos paksa. Otaknya tidak berfungsi dengan baik. Xiao Fan bisa turun ke dunia. Kenapa aku tidak bisa? Buka untukku. Ah. Dibandingkan dengan ini, lebih baik periksa apakah ada kurir yang menerima pesanan makanan. Akhirnya ada yang menerima pesanan. Masih ada Ling. Aku benar-benar melihatnya melompat. Saat itu, dia menghilang di depan mataku. Aku tahu kamu merasa dianiaya, tapi polisi sudah bilang, tidak ada mayat atau jejak darah. Justru karena itulah yang mengerikan. Aku jelas-jelas, mereka bersikeras aku melaporkan palsu. Bahkan menyuruhku menulis surat pernyataan 5.000 kata. Tanganku hampir patah. Baiklah. Benar atau tidak, bagaimanapun kamu sudah keluar sekarang. Malam ini tidur di tempatku saja. Gempa bumi, atau tabung gas meledak di rumah siapa? Suara ini sama seperti yang ku dengar. Di atap hari itu, ya ampun. Piyama sutra yang baru saja ku beli masih dijemur di balkon. Ini Nona Lin yang jatuh dari langit. Salah, kakak Lin. Orang ini jatuh dari langit. Masih hidup. Masih hidup. Masih hangat. Ling, sedang apa kamu? Cepat telepon ambulans. Kenapa terburu-buru? Lihat dia bahkan tidak berdarah. Hanya luka luar. Bagaimana jika dia juga melompat? Haruskah kita menelepon polisi? Untuk apa menelepon polisi? Bagaimana jika kita dibawa polisi? Apakah hadiah ini juga ada bagianku? Terima kasih Tuhan Yang Maha Esa. Perempuan beriman ini rela menukar 10 tahun kesendirian mantan pacarnya. Untuk pria tampan ini bersedia menikahi dirinya. Hati-hati ya, jangan-jangan dia dikejar musuh lalu dilempar ke sini. Siapa peduli? Bawa pulang dulu baru bicara. Cepat, bantu aku mengangkatnya ke dalam rumah. Hei ha. Pembantaian ganda. Ujian raja di dunia fana ini lebih mudah daripada Sudah kembali. Makanan di kantor polisi tidak sesuai selera. Xiao Fan. Aku akhirnya mengerti. Hei, sudah terpikirkan. Manusia biasa mudah tertipu oleh penampilan. Sejak melompat dari gedung hari itu, kulitku jadi lebih baik, tidak sakit lagi. Bahkan makan jadi lebih enak. Tentu saja, tangan besar milikku ini, mana bisa dibandingkan dengan pengobatan biasa. Ternyata, menjadi hantu memang tidak merasakan sakit. Kau bicara apa ngawur? Jangan bohongi aku. Kita pasti sudah mati. Mati total. Bagaimana mungkin surat keterangan dokter dari beberapa rumah sakit salah? Bagaimana mungkin kau melompat dari gedung dan tidak mati? Otakmu isinya cuma bubur ya? Dan juga kartumu itu, puluhan miliar. Pasti uang kertas persembahan dari keluargamu untukmu.
Aku benar-benar iri padamu. Bahkan saat jadi hantu pun ada yang membakar uang untukmu. Aku sungguh malang, mati pun tetap jadi hantu miskin. Telah berkelana di alam abadi selama puluhan ribu tahun. Belum pernah melihat manusia yang begitu bodoh dan keras kepala. Diam, lihat aku, Ark. Aku adalah Raja Abadi yang Maha Agung. Abadi dan tak terbunuh. Bagaimana bisa aku dibandingkan dengan hantu gentayangan biasa? Aduh, jangan bunuh aku. Hantu ganas datang menjemput nyawa. Jangan mendekat, dagingku tidak enak. Aku belum mau jiwaku tercerai-berai. Sudahlah, terserah kau mau jadi hantu. Bian-Bian sudah kembali. Ini trik sulap. Ini sulap. Kalau kau menangis lagi, aku akan melemparmu keluar. Sulap. Benar, pasti sulap. Hanya pesulap yang membawa begitu banyak alat. Aku takut sekali, ternyata aku masih hidup. Dia hanyalah pesulap kaya. Kebijaksanaan manusia sungguh tak terduga. Ini bukan minum sup. Ini seperti mengganti darah. Sekarang aku merasa bisa membunuh 3 sapi. Sedikit rezeki yang bocor dari Xianzun membuat kita semua mencapai alam Grandmaster. Bagaimana cara membalas budi ini? Memberi uang. Aku bahkan tidak bisa menghitung angka 0 di rekening mereka. Memberi kekuasaan. Mereka berbicara dan diikuti. Awalnya aku ingin kedua cucuku yang cantik seperti bunga untuk menyajikan teh dan air. Tapi setelah melihat nonali itu, cahaya kunang-kunang, bagaimana berani bersaing dengan bulan purnama? Tangkap orang mesum, perampokan. Aku bukan orang mesum, aku hanya ingin membantu kakak membeli barang. Aku bukan orang mesum, siang bolong, dunia yang terang benderang. Pas banget buat latihan tangan sama pencuri receh. Tinggalkan aku orang tua. Ye tua, kamu barusan lihat apa? Fei Fei sudah pergi. Apakah ambang batas orang mesum sekarang setinggi ini? Sumber asli terluka, tulang peri patah. Rasanya enak ya karma dari hukum langit. Ada yang mau menangkapku, aku bukan orang mesum, panglima perang alam peri yang bermartabat. Sekarang dalam keadaan seperti ini, kalau sampai orang-orang tua itu melihatnya, mereka akan tertawa selama 30.000 tahun. Ling Ling. Panglima perang ini turun ke dunia malah bikin utang cinta? Jangan terburu-buru dulu, bukankah tadi sudah tersambung? Artinya ponselnya ada padanya, pasti ditelepon oleh pedagang manusia lalu dimatikan. Suai-Suai hanya punya kecerdasan anak 5 tahun. Selain tampan, dia tidak berguna sama sekali. Kalau sampai tertipu untuk diambil ginjalnya, lihat foto ini, tinggi 185 cm. Siapa yang berani menyentuhnya? Kontak, asteris. Alis dan mata ini, garis wajah ini, kenapa mirip sekali dengan pesulap penipu itu? Pacar yang kamu pungut ini bukan? Punya saudara yang terpisah bertahun-tahun juga. Mana aku tahu, aku hanya tahu kalau dia tidak bisa ditemukan. Aku juga tidak mau hidup lagi. Jangan menangis, kita juga jangan duduk diam. Xiao Fan baru saja bilang mau pergi beli makan. Menurutku dia pergi ke arah Gunung Liar untuk jalan-jalan. Mau ke Gunung Liar ngapain? Dia itu orangnya aneh, mungkin saja dia bisa menemukan petunjuk di sana. Ayo, kita cari dia untuk minta bantuan. Meskipun dia aneh, tapi keberuntungannya selalu bagus. Xiao Fan, kamu datang ke sini mau beli makan apa? Di sini bahkan tidak ada bayangan hantu. Ini tampan-tampan. Oh, ditemukan di pinggir jalan. Orang ini keracunan cat emas karena mencuri makan. Aku sedang membantunya mengendalikan minyaknya. Cat emas siapa yang dikeluarkan dari mulut? Dan masih bersinar. Xiao Fan, kamu jangan-jangan membunuh orang di sini untuk mengambil darah dan meramu obat. Imajinasi gadis ini masih saja membuat... Baiklah, jiwa kembali ke tempatnya. Sudah waktunya bangun. Xiao Fan, kita masih punya takdir yang belum selesai. Berani-beraninya kau menyelamatkanku. Jangan terlalu berharap. Kebetulan saja, nanti saja, kau tidak ingin bertemu dengan orang-orang yang kau sayangi di dunia fana ini. Ganteng. Kau sudah sembuh. Kak Ling Ling. Kepalaku tidak sakit lagi. Kau membuatku takut setengah mati. Aku pikir kau akan berubah menjadi terbang. Xiao Fan, kau bajingan. Jika kau berani membongkar rahasiaku, aku akan melawanmu. Ada yang tidak beres. Tatapan tadi jelas bukan tatapan orang bodoh. Ini pose pertahanan macam apa? Belum pernah lihat. Ini adalah permainan skenario imersif yang sedang populer. Permainan skenario, benar. Dia memerankan seorang ahli legendaris yang amnesia. Kode nama, dewa perang yang polos dan manis. Tadi itu terlalu mendalami peran. Karena tidak ada senjata yang cocok. Hanya bisa memanfaatkan bahan yang ada. Lihat penggunaan properti ini. Betapa bergaya dekonstruktivisme postmodern. Ternyata begitu. Pantas saja aku merasa auranya berbeda drastis tadi. Aktingnya ini, Oscar berutang 1 piala emas kecil padanya. Sedang main game ya? Benar kan tampan? Untuk menemani Kak Ling Lingmu.
Kau juga berjuang keras. Hehe, ya, Kak Fan benar. Aku paling suka main game naskah pembunuhan. Aku takut sekali. Aku pikir kau akan sakit lagi. Karena tidak apa-apa, ayo kita rayakan. Pas jam makan. Aku akan mentraktir kalian makan enak. Aku yang traktir. Makan di mana? Aku mau makan hotpot. Kalau begitu hotpot, tapi aku harus menyiapkan bahan-bahan khusus. Karena ini perayaan. Bagaimana bisa tanpa daging belut tua itu? Di mana Xiao Fan? Dia masih di belakang tadi. Kakak Fan pergi beli minum ya? Bawa apa ini? Apa dia gila? Xiao Fan, kamu pergi kemana? Kenapa beli daging saja tidak pakai kantong? Baru saja mau belanja stok. Terlalu terburu-buru, lupa bawa kantong. Benar-benar membuatku takjub. Air darahnya hampir menetes ke sepatuku. Aku punya tisu basah di sini. Tapi, daging apa ini? Kenapa begitu harum? 100 kali lebih harum dari daging sapi Wagyu terbaik. Daging naga. Datang lagi. Kenapa kamu tidak bilang ini daging Tang Sanzang? Menurutku ini daging ikan. Daging naga dari langit. Daging ikan dari bumi. Kamu benar-benar melakukannya. Kenapa? Kamu juga ingin mencicipinya. Ini sangat bergizi. Mengobati defisiensi batang otak. Ganteng-ganteng. Kamu juga menciumnya. Baunya sangat harum. Bagaimana kalau kita langsung merebusnya sekarang? Ayo pergi ke rumah Mingyu. Daging ini harus dimasak dengan panci khusus. Makan. Bagaimanapun kita akan diburu. Menjadi hantu yang kenyang juga berharga. Siapa berani mencuri daging naga sejatiku? Suaranya lumayan keras. Sayang sekali tidak bisa turun. Apa katamu? Aku bilang kuah hotpot malam ini harus pedas.